Tuhan, biarlah pujian ini mewakili hati kami yang paling mendalam. Seperti rusa yang haus akan air yang segar, ya Tuhan. Demikian jiwa kami haus akan Engkau, haus akan firman-Mu, yang lebih manis daripada tetesan madu murni, ya Tuhan, yang boleh memuaskan jiwa dan dahaga kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, yang menikmati pujian dan penyembahan kami, sekali lagi boleh memberkati kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menuntun kami, memberikan pengertian, juga hati yang mau belajar dan taat di hadapan Engkau. Hamba-Mu dalam segala kesederhanaan, dalam segala keterbatasan, biarlah Tuhan juga yang akan memberkati dan mengurapi dan memakainya, sungguh boleh menjadi berkat ya Tuhan, sehingga boleh berkata-kata sebagaimana yang Tuhan ingin katakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan, luar biasa ya. Bapak Ibu, sebelum saya akan membacakan firman Tuhan, bolehkah saya mengundang suami yang hadir bersama dengan istri? Berdiri di tempat. Yang hadir bersama pasangan. Jangan khawatir, saya tidak akan apa-apain, gitu ya. Bolehkah peluk istri Anda? Ya. Katakan Happy Mother's Day. Katakan terima kasih sudah menjadi mama yang baik bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam keluarga kita. Jangan diteluk, dipeluk. Ayo. Ya, saya percaya pelukan suami itu akan memberikan ketenangan, kehangatan bagi mama gitu ya. Walaupun sebagian kita mungkin usianya sudah cukup lanjut gitu ya. Tapi pelukan itu menjadi penting gitu ya. Kalau tidak percaya nanti Anda tanya Pak Kango sama saya gitu. Ya, itu akan menghangatkan gitu ya. Terima kasih untuk kerjasamanya, Tuhan berkati Bapak Ibu gitu ya. Biarlah kebersamaan seperti ini bukan saja seperti momen Mother's Day ini. Sering-seringlah di rumah gitu ya, ada kesempatan peluk istri, katakan terima kasih sudah menjadi mama yang baik bagi anak-anak. Saya percaya ketika kita lakukan kedisiplinan yang demikian, kita akan melihat kehidupan yang jauh lebih indah yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat bersama gitu ya. Tema Mimbar Gloria minggu ini adalah kasih Ibu, cerminan kasih Tuhan. Dari Yesaya 66 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yesaya 66 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikian aku Tuhan akan menghibur kamu, dan kamu akan dihibur di Yerusalem. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagian kita ini kan masih usia remaja atau usia muda, bahkan mungkin juga sebagian mungkin juga usia kanak-kanak gitu ya, karena minggu ini ibadah intergenerasi. Adakah di antara kita yang sering atau suka nonton film Harry Potter? Siapa yang pernah nonton film atau suka dengan film Harry Potter? Ada ya? Ini anak-anak nggak ada yang suka? Atau ini film jadul gitu ya? Ini anak-anak remaja tahu ya Harry Potter ya? Tahu, suka nonton? Nggak boleh nonton begitu? Wah ini kalau
Begini berarti Pak Sin Leong hebat ini. Jadi jemaat ini punya disiplin penyangkalan diri yang tinggi gitu ya. Kalau Anda tanya, Pak Lim nonton nggak? Saya nonton, sungguhan. Dari kecil saya suka nonton. Jadi pendeta pun ada kalanya saya sama teman-teman hamba Tuhan satelit kami nonton bareng. Sungguhan gitu ya. Karena itu akan melepaskan sedikit penat yang ada gitu ya. Nah, itu perlu nonton gitu ya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika saya ngomong nonton gitu ya, terutama film Harry Potter atau Anda baca seri bukunya gitu ya, maka engkau akan kenal orang ini. Sebagian kalau kita nonton ya tidak akan terlalu tahu gitu ya. Tapi kalau engkau baca pasti tahu orang ini. Ini adalah Joanne Rowling, gitu ya. Dia adalah penulis buku ini. Di balik ini dari Harry Potter yang kita saksikan dengan hiruk pikuk, dengan keuntungan yang luar biasa yang dia peroleh. Sebenarnya ini berangkat dari satu kehidupan yang tidak mudah. Penuh dengan air mata sebagai seorang ibu bagi putrinya satu-satunya yang bernama Jessica. Rowling ini ketika dia menikah, yaitu berusia 22 tahun. Saat itu. Dia menikah gitu ya. Hanya bertahan pernikahannya 13 bulan. Lalu buyar. Nah, pada waktu itu Jessica sudah hadir. Dia harus menjadi single mom bagi putrinya. Dikatakan pada waktu itu gitu ya, dalam waktu yang bersamaan mamanya itu meninggal. Sehingga tinggalkan dia dalam kesendirian bersama dengan putrinya yang pada waktu itu baru berusia 6 bulan. Sangat kecil. Tanpa pekerjaan dikatakan dia hanya memperoleh tunjangan sosial waktu itu dari Scotland. Sejumlah 70 pound sterling. Kalau hari ini diuangkan kira-kira diaupua gitu ya. 1.500.000 kurang lebih lah. Jadi waktu itu dia begitu susah, sulit. Hidup itu penuh dengan air mata. Bagaimana dia harus mengasuh anaknya satu-satunya yang bernama Jessica itu. Setiap hari dia harus mendorong putrinya ke kafe yang dekat rumahnya. Supaya di situ dia bisa menemukan kehangatan, ruang yang hangat. Karena apartemen dia sangat kecil, sangat sederhana, tidak ada ruang hangat sama sekali. Di situ dia nulis. Kadang-kadang putrinya harus tertidur di tempat itu. Dia terus menulis, terus menulis. Itu tidak mudah pada waktu itu. Sehingga dia ngomong begini, itu adalah waktu yang sangat sulit. Saya harus menghitung setiap penny, setiap sen untuk makan atau popok Jessica. Terkadang saya harus memilih antara makan siang itu lunch untuk dirinya sendiri atau membeli buku catatan baru untuk menulis. Tidak mudah bukan? Ketika engkau saya sebagai seorang mama ada dalam kondisi ini tidak mudah bukan? Kita berjuang untuk anak. Kadang-kadang mama itu harus menahan lapar. Dia rela tidak makan. Yang penting anak itu makan dan memperoleh kehangatan. Dia menulis gitu ya. Terus menulis, dia ditolak berulang-ulang. Bahkan dicatat ada 12 penerbit yang menolak karyanya. 7 tahun kemudian, 1997, Bloomsbury itu menerima terbitannya untuk pertama kali. Itu pun tidak boleh nulis namanya. Anda bayangkan, waktu itu dia dibayar 1.500 pound sterling. Kurang lebih hari ini, cacap tiao. Dia jalani itu. Penuh dengan cucuran air mata. Bahkan dikatakan dia berjuang untuk mengatasi apa? Akan stres yang dia alami. Gangguan mental, jiwa yang dia alami. Karena hidup itu terlalu berat.
kali dia menulis. Di kemudian hari setelah dia mulai terkenal, dia mengatakan demikian, saya menulis Harry Potter karena saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Jessica. Setiap kata yang saya tulis adalah bentuk cinta saya untuk anak saya. Anda lihat mama yang demikian. Sebagai single parent, dia berjuang mati-matian. Kenapa dia lakukan itu? Dia mengatakan, saya ingin anak saya, Jessica, di kemudian hari punya kehidupan yang lebih baik. Setiap kata yang saya tulis, itu adalah cinta kasih saya kepada anak saya. Di kemudian hari memang engkau tahulah, sekarang dia menjadi orang yang kaya luar biasa. Tapi saya ingin mengatakan, hari ini ketika kita merayakan hari Mama, Mother's Day gitu ya. Mama kita memang bukan J.K. Rowling, bukan. Mama kita juga bukan seorang penulis. Namun sebagai seorang mama gitu ya. Saya percaya kita juga mengalami banyak kesulitan, bukan? Ketika kita mengasuh dan merawat anak kita, yang Tuhan percayakan dalam perjalanan hidup pernikahan atau keluarga kita. Tidak sedikit juga mama mencurahkan akan air mata. Masa-masa yang tidak mudah dia jalani. Supaya anak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pendidikan yang lebih baik. Memastikan anak-anak bertumbuh sehat dan memperoleh makanan yang baik. Bahkan kadang-kadang dia sendiri rela tidak makan. Itu mama. Yang terbaik makanan, dia selalu berikan kepada anaknya. Mama sudah makan belum? Sudah, sekarang kalian makan. Tidak kurang mama yang mengatakan, saya sudah makan. Sebenarnya dia belum makan. Tapi dia ingin anaknya makan terlebih dahulu. Bukankah ini yang juga Allah lakukan bagi umat Israel pada waktu itu? Ketika engkau baca di dalam Yesaya 66 ini. Umat Israel tiba satu masa yang sangat sulit dan sangat tidak mudah. Mereka melihat kehancuran akan bangsa mereka. Melihat kehancuran kota Yerusalem. Masa-masa yang sulit mereka alami. Tapi di tengah-tengah masa yang sulit Tuhan katakan, aku ini seperti seorang mama. Yang hadir dalam hidupmu sebagai umat pilihanku. Aku adalah mama yang memberikan pengasuhan. Aku adalah mama yang menyusui. Aku adalah mama yang menggendong. Aku adalah mama yang membelai engkau dan menghibur engkau. Itu Allah kita. Sehingga di masa-masa yang tidak mudah ini, saya ingatkan bangsa Israel. Betapa Tuhan itu seperti seorang ibu. Di balik kelembutannya ada kekuatan. Di balik air matanya tersimpan doa-doa yang penuh dengan kuasa. Maka di sini dilukiskan, Tuhan melukiskan dirinya seperti seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya. Tidak ada pelukan yang lebih hangat daripada pelukan seorang ibu. Tidak ada suara yang lebih tenang, yang lebih lembut, yang menenangkan jiwa kita daripada suara seorang ibu. Ketika kita melakukan kesalahan, acap kali mama ngomong, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ketika kita mengalami ketakutan, kita juga sering mendengar, mama ada di sini. Mama bersama dengan kamu. Itulah mama kita. Bahkan sampai kita beranjak dewasa pun, mama terus memikirkan kita. Mencemaskan akan masa depan kita.
Itu mama. Maka di sini Pak Yesaya melukiskan kembali betapa kasih Allah yang mencerminkan kasih Tuhan itu dinyatakan. Kalau engkau dan saya baca pelan-pelan, engkau akan melihat. Yesaya mengatakan, Allah yang penuh dengan kasih itu seperti kasih ibu. Yang mencerminkan kasihnya yang memberikan akan damai sejahtera. Maka di sini katakan sesungguhnya aku yaitu Tuhan mengalirkan kepadanya sejahtera yaitu keselamatan seperti sungai. Bayangkan sekarang engkau dan saya masuk di satu hutan yang agak lebat. Di situ engkau menemukan ada satu aliran air sungai yang terus mengalir. Di tengah-tengah penatnya akan kehidupan di kota besar. Tekanan hidup yang luar biasa tinggi. Lalu engkau di sana mendengar air terus mengalir, gemericik air. Di situ saya percaya engkau akan menemukan apa yang disebut dengan damai. Ada ketenangan yang begitu luar biasa. Kenapa sebagian kita sering bilang healing. Kita tinggalkan kesibukan kita di kota. Kita masuk di tempat yang kita katakan itu hutan. Tapi ketika kita ada di sana gitu ya, mendengar kicauan burung, melihat air yang terus mengalir gitu ya, disitulah kita menemukan ketenangan. Itu yang Tuhan lukiskan di dalam bagian firman Tuhan ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena umat Israel pada waktu itu, hati mereka itu begitu gelisah. Mereka sungguh-sungguh kehilangan damai sejahtera. Bagaimana mungkin mereka sanggup melihat kehancuran Yerusalem? Bagaimana mereka tahan? Mereka harus dibawa dalam pembuangan. Itu masa yang tidak mudah bukan? Hati mereka itu tidak pernah damai. Ibaratnya orang ngomong, makan itu tidak bisa enak. Tidur juga tidak bisa lelap. Kalau engkau lihat hari ini, rumahmu hancur, disita sama bank, pekerjaanmu hancur habis. You bisa tenang enggak? Lu bisa makan dengan nyaman tidak? Lu bisa tidur dengan lelap tidak? Anda bayangkan saat itu bangsa Israel seperti itu. Di tengah-tengah tekanan yang demikian Tuhan katakan, aku ini loh seperti seorang ibu yang mengalirkan, memberikan damai sejahtera kepada engkau. Sejak kita masih kecil, mama itu adalah tempat perlindungan kita. Tempat kita lari ketika kita takut. Tempat kita menangis ketika kita sakit. Dan di tempat itu kita menemukan ketenangan. Yang di dalam bagian ini dilukiskan yaitu damai sejahtera yang Allah anugerahkan. Tuhan kita yang adalah sumber damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tekanan, disitulah kasihnya itu menenangkan. Kasihnya menyembuhkan. Kasihnya itu memulihkan. Maka tidak heran kalau engkau dan saya baca gitu ya. Di tengah-tengah kegelisahan dan ketakutan umat, murid-murid pada waktu itu, Yesus mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Karena memang murid-murid pada waktu itu, mereka mengalami kegelisahan yang begitu luar biasa. Tidak tahu bagaimana masa depan mereka. Apalagi pada waktu itu Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan segera diserahkan bagi orang-orang yang akan menyalibkan dia. Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka, sebentar lagi tidak ada di tengah-tengah mereka. Ini ibaratnya seperti ayam kehilangan induknya. Seperti seorang anak ditinggal mati sama mama dan papanya. Dalam usia yang relatif sangat kecil. Anda bisa bayangkan tidak ketakutan waktu itu. Kegelisahan waktu itu.
Di tengah-tengah kegelisahan murid, Yesus mengatakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagi kamu. Jangan takut maupun gelisah. Ketika engkau dan saya berjalan sampai titik ini, ke depan gimana? Adakah engkau juga mengalami pergumulan kegelisahan dan ketakutan yang sama? Masa depan sekolah saya gimana? Lalu setelah selesai studi, nanti kerjaan saya gimana? Setelah engkau menikah, belum menikah juga bergumul. Setelah menikah bergumul. Ada banyak kegelisahan yang mungkin engkau dan saya bisa alami. Ketika engkau sudah jadi orang tua, engkau juga gelisah. Walaupun pergumulan gelisah waktu kita kecil, waktu sama jadi orang tua itu beda. Tapi kegelisahan itu selalu ada. Anak dapat kerja gelisah. Saya sekarang juga gelisah, sungguhan. Anak memang sudah bekerja, tapi satu kerja di Jakarta gitu. Anak itu gimana saya juga nggak tahu. Kalau dia di rumah saya bisa setiap saat lihat. Paling tidak saya bisa ngobrol. Walaupun sekarang betul ada WA, ada telepon. Tapi kan sehari-hari gimana kita nggak tahu gitu loh. Itu juga kegelisahan. Padahal anak ini sudah pemuda, sudah bekerja. Itu tetap gelisah. Di tengah-tengah dunia yang menghadirkan kegelisahan dan ketakutan hidup. Allah melukiskan dirinya seperti seorang mama. Yang memberikan ketenangan, kedamaian. Ketika anak mengalami ketakutan. Yesus hadir yang mengatakan, aku memberikan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu kutinggalkan bagi kamu. Sehingga disitulah kita mengalami apa yang disebut dengan ketenangan. Dan percaya Tuhan adalah pemimpin untuk hari esok kita. Lalu ketika kita baca terus gitu ya. Maka di sini Yesaya melukiskan. Kasih ibu itu cerminan dari kasih Tuhan yang menghibur. Seperti dia katakan seorang yang dihibur ibunya. Demikian aku menghibur engkau. Saya percaya tidak sedikit air mata dicurahkan oleh Yesaya. Kalau engkau baca Yeremia dalam zaman yang sama. Ada begitu banyak air mata mereka curahkan. Kenapa tahu enggak? Seperti saya katakan, mereka tidak sanggup melihat kehancuran bangsa mereka. Mereka tidak sanggup melihat kehancuran Yerusalem. Ketika engkau melihat kehancuran hidup keluarga, yang kita alami misalnya, lu sanggup melihatnya. Jadi kita coba tempatkan diri kita seperti umat Israel. Maka kita akan tahu kenapa Tuhan melalui Yesaya berbicara kepada bangsa Israel. Seperti seorang yang dihibur ibunya. Sekarang aku Tuhan menghibur engkau. Tidak semua luka yang kita alami itu bisa diobati sungguhan. Ada bagian-bagian dalam hidup kita ketika kita mengalami luka gitu ya. Engkau membutuhkan pelukan, kehangatan dan penghiburan. Ini adalah luka batin. Bukan sekedar luka fisik. Bukan. Tapi ini luka batin yang mereka alami. Tidak tahu bagaimana harus supaya mengalami pemulihan. Saya tidak tahu engkau bertumbuh dalam luka seperti itu tidak. Paling tidak Kamis kemarin. Dalam percakapan bimbingan nikah. Satu pasang suami istri saya bimbing. Calon istri ini ngomong begini. Di dalam kuesioner yang saya bagikan. Dia menceritakan luka yang dia alami. Pada waktu dia di SMP. Padahal sekarang dia sudah selesai S2. Itu cerita sudah sangat lama bukan? Tapi pengalaman itu terus membekas gitu.
Karena waktu itu dia katakan, dia dibully sama teman-temannya gitu. Dan pengalaman itu menyakitkan bagi dirinya. Lalu saya tanya sama dia, mereka bully kamu itu kenapa? Lalu dia bilang, Pak Lim, waktu itu memang penampilan saya buaukan gitu. Giginya itu agak maju sedikit gitu. Karena giginya maju, ini cewek loh ya. Sehingga dia dibully sama teman-temannya. Lalu saya ngomong, loh mana majunya? Wong sekarang apik gitu, ayu saya bilang. Oh iya, karena Pak Lim dia saya sekarang, dia bilang. Setelah dia dibehel, lalu dia sebagian itu satu dibuang sehingga bisa bentuk lebih bagus gitu ya. Tidak sedikit anak mengalami kondisi seperti ini, bukan? Syukur waktu itu mamanya itu mengerti anak ini. Terus mendampingi, membesarkan hatinya. Kamu anak mama yang baik, cantik. Kamu anak mama. Sehingga masa itu tidak mudah, tapi dia lewati. Tapi itu tetap membekas di dalam pengalaman hidupnya. Allah melukiskan ketika kita mengalami kondisi hidup yang demikian. Mama itu sering hadir. Dan kehadirannya itu yang akan menyentuh jiwa kita yang paling rapuh. Disitulah dia memberikan ketenangan. Memberikan penghiburan. Dalam konteks yang sama, kenapa Yesus ngomong seperti ini? Yohanes 16, tadi Yohanes 14. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ada satu perasaan tidak rela gitu. Ketika Yesus harus meninggalkan mereka. Ada satu perasaan tidak rela ketika kita melihat mama itu berpulang. Ada satu perasaan tidak rela ketika kita lihat papa itu pulang. Bukan pulang ke rumah, pulang kepada papa. Nah, Anda bisa menyelami perasaan murid pada waktu itu. Sehingga Yesus ngomong begini. Adalah jauh lebih berguna aku pergi. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Hari ini kita kenapa bisa bertahan menjalani hidup seperti ini? Itu karena ada Roh Tuhan yang berkarya. Menolong hambanya yang lemah ini. Menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Tidak mudah. Tapi Yesus mengatakan, penghibur itu akan datang. Inilah yang memimpin hidup Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan sampai hari ini. Terlebih ketika gereja itu menghadapi apa yang disebut dengan penganiayaan. Ketika gereja menghadapi persekusi. Kalau kita berpikir secara akal sehat, untuk apa saya menghadapi semuanya itu? Betul tidak? Untuk apa gereja itu bertahan? Bukankah hidup seperti mereka jauh lebih enak? Tidak mengerti penganiayaan. Tidak mengerti apa itu persekusi. Nah, ketika gereja menghadapi tekanan hidup yang demikian, Yesus mengatakan, Roh Kudus itu yang menghibur. Sehingga kita terus bertahan. Terus bertahan. Walaupun hidup itu tidak mudah. Nah, ini yang kita temukan dalam bagian ini. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Di dalam bagian ini kita mendapati kasih ibu itu adalah cerminan kasih Allah. Yang bukan saja memberikan damai. Memberikan penghiburan. Lebih daripada itu, dia memberikan akan kemuliaan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini,
Memang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kekayaan bangsa-bangsa. Tapi kalau engkau baca dalam versi yang lain, King James, Chungwen, atau dalam bahasa bagian ILT yang saya tampilkan. Ini adalah bicara soal kemuliaan bangsa-bangsa. Itu seperti arus yang meluap, yang Tuhan anugerahkan. Jadi bukan kekayaan, tapi kemuliaan. Kenapa konteks ini menjadi penting? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kata kemuliaan bangsa-bangsa ini, kavod goyim ini adalah bangsa-bangsa dari bangsa yang lain. Menggambarkan sesuatu yang bernilai tinggi. Kekayaan, kehormatan, dan segala kelimpahan yang berharga. Ketika umat ini dibuang gitu ya, mereka itu menghadapi cemooh, bukan sekedar persekusi atau bully lagi. Tapi mereka merasa sangat terhina pada masa itu. Bagaimana mungkin satu bangsa yang besar, pernah ada Daud, ada Salomo, kerajaan yang ditakuti, yang disegani, kerajaan yang begitu agung dan begitu hebat. Sampai suku-suku dan raja-raja dari bangsa lain datang belajar. Sekarang, tinggal puing-puing berserakan. Apa engkau enggak dihina? Bayangkan sekarang begini. Lu punya papa dan mama engkong kita dulu ya. Itu sangat kaya, orang kaya, paling kaya. Di jalan coklat. Lalu satu masa berganti. Semuanya itu habis. Waktu kita menjadi orang paling kaya di jalan coklat itu. Semua orang, aduh hebat. Semua akan memuji. Tapi ketika semua habis. Lu bisa bayangkan apa yang kau alami. Maka tidak heran, kenapa Tuhan katakan kepada mereka, kemuliaan bangsa-bangsa, kualirkan kepada kamu. Karena mereka melihat, mengalami, betapa mereka diolok-olok oleh bangsa yang lain. Engkau pernah mengalami masa seperti itu? Dalam pengasuhan di tengah-tengah keluarga? Maka itu tidak heran ya. Kenapa seorang mama terus berjuang seperti Rowling ini? Walaupun ketika dia duduk di pojok kafe itu tiap hari gitu ya. Supaya bisa badan ini lebih hangat. Karena di rumahnya dingin sekali. Dia tidak sanggup sana dan terus gak bisa konsentrasi menulis. Kalau engkau saya sebagai pemilik kafe, Anda bayangkan sebentar. Tiap hari orang yang sama duduk di situ. Datang itu hanya pesan teh tok. Kira-kira engkau sebagai pemilik kafe atau pelayan waiter, engkau ngomong apa tentang orang itu? Kita mungkin akan gosip, bisik-bisik bukan? Ini pas paling pesan teh tok. Bisa bayangkan nggak? Kenapa dia tahan hinaan seperti itu? Karena dia ingin anaknya punya masa depan yang lebih baik. Jangan dihina. Maka itu hari ini engkau dan saya lihat gitu ya. Ada banyak mama-mama yang tidak mau di kemudian hari anaknya dihina atau direndahkan orang. Dia berjuang mati-matian. Supaya di kemudian hari anaknya itu boleh hidup dengan terhormat. Tapi yang menyedihkan itu apa, lu tahu nggak? Ketika Tuhan berjuang mati-matian supaya umatnya jangan dihina. Ketika mama berjuang mati-matian agar engkau jangan dihina orang. Di kemudian hari, engkau sudah jadi orang. Justru engkau sendiri yang menghina mamamu. Menyakitkan tidak? Kita sering mendengar kasus seperti ini, bukan? Seorang mama itu dianggap rongsokan yang tidak bernilai. Serahkan anak ini nggak mau.
Ini nggak mau. Ini bilang kokoe. Ini bilang cece. Ini bilang titi, ini bilang meme. Terakhir, lu taruh di mana? Mama itu tahan dihina orang, sungguhan. Agar anak-anaknya jangan dihina. Tetapi yang menyakitkan adalah anak itu sendiri yang menghina mamanya. Bukankah umat Israel seperti ini? Ketika mereka diberkati oleh Tuhan, dipelihara dan dipulihkan oleh Tuhan, punya masa depan yang baik, mereka lupa sama apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan katakan, aku mengalirkan kemuliaan bagi kamu. Lupa sudah mereka. Mereka menyangkali Tuhan. Jatuh bangun di dalam penyembahan berhala. Tidak setia. Bukankah hari ini sama, bukan? Ketika engkau dan saya sebagai umat tebusan di dalam Kristus, menikmati hidup yang baik, diberkati oleh Allah dalam segala kelimpahan. Bukankah seringkali kita juga menyakiti akan hati Tuhan? Padahal Tuhan katakan, aku adalah Allah yang mengalirkan kemuliaan bangsa-bangsa bagi engkau. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 kita membaca, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bayangkan sejenak. Ketika Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mulai dari hadapan Pilatus, di Herodes, sepanjang jalan Via Dolorosa. Betapa Kristus itu dihina, bukan? Dia diludahi. Bahkan mati sebagai seorang penjahat yang digantung. Apa itu bukan kehinaan? Tapi kenapa Yesus lakukan itu semuanya? Maka di dalam konteks yang sama Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah kemuliaan. Dengan Kristus menerima hinaan itu, sepanjang perjalanan Via Dolorosa sampai mati di atas kayu salib, adalah supaya engkau dan saya sebagai umat tebusannya itu memperoleh hidup yang berkelimpahan itu. Maka Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kalau kita sempat belajar sedikit ya, tentang ordo keselamatan, yaitu ordo salutis, yang dianut oleh gereja-gereja reform, termasuk gereja Gloria. Maka di dalam ordo itu dimulai yang disebut dengan pemilihan, election. Setelah election ada calling, panggilan. Setelah calling lalu ada kelahiran baru, Yohanes pasal yang ketiga. Lalu di situ terakhir yang disebut dengan glorification, yaitu pemuliaan. Itulah yang Yesus kerjakan bagi engkau dan saya. Ketika memilih engkau dan memanggil engkau. Maka di antaranya itu dikatakan ada pertobatan, ada iman, ada pembenaran, ada pengkudusan. Lalu ada pemeliharaan. Sekarang engkau dan saya adalah dalam masa itu. Ada dalam masa pemeliharaan providensial daripada Allah. Atas hidup kita sebagai umat pilihannya. Sampai nanti ketika Yesus datang yang kedua kali. Di situ akan ada kemuliaan. Pemuliaan yang Allah berikan kepada semua umat tebusannya. Kepada engkau dan saya. Itulah hati Tuhan. Seperti seorang mama yang tidak ingin anaknya dihina. Walaupun dia sendiri berkorban. Kadang-kadang menerima hinaan. Itulah Allah kita dalam Yesus Kristus.
Dia rela dihina. Tapi supaya anak-anaknya, umat tebusannya engkau dan saya, mengalami pemuliaan di dalam Kristus. Itu Allah kita. Hari ini kita terus berjalan, memperingati Hari Mama. Saya tidak tahu apa yang engkau rasakan, sejauh mana engkau mengenal mamamu. Gitu. Saya akan tunjukkan, menutup dengan sebuah cerita ini. Gitu ya. Catherine Wolf. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah tahu nggak? Nah, ini ketika dia menikah gitu ya. Dia menikah di usia yang ke-22. Cantik sekali, Catherine ini. Ya. Setelah menikah, 3 tahun kemudian, lahir anak yang pertama, yang bernama James. 6 bulan setelah anak ini dilahirkan, ketika dia sedang mengasuh, merawat anaknya itu, dia itu pingsan gitu, dan tergeletak di lantai. Untuk satu waktu yang cukup lama. Dan setelah Jay pulang dari kampus, suaminya itu dosen gitu ya. Dia mendapati istrinya yang bernama Catherine ini tertidur di sana. Enggak sadarkan diri. Dengan cepat-cepat dia membawa dia. Akhirnya ke UCLA Medical Center. Dia menjalani operasi otak. Karena dia menginap disebut dengan malformasi arteriovenosa, AVM. Itu sakit cacat pembuluh darah bawaan di batang otak yang tidak terdeteksi selama 26 tahun. Dia menjalani operasi selama 16 jam. Dokter beritahu kepada suaminya J, siap-siap kemungkinan nggak bisa ditolong. Tetapi secara mengejutkan Tuhan beranugerah. Setelah melewati minggu-minggu koma dan selama 40 hari setelah operasi dia koma, nggak sadar. Tiba-tiba kesadarannya itu pulih kembali. Walaupun mukanya Anda lihat ya, tidak seperti waktu dia menikah, ini ketarik semuanya. Dia tidak bisa berjalan, motoriknya tidak bisa digerakkan. Dia harus belajar seperti seorang anak untuk makan, disuapin, belajar ngomong pelan-pelan. Sebagai seorang mama dia ngomong begini, saat itu saya adalah ibu yang baru, yang bahkan tidak bisa memeluk bayi saya. Bagaimana perasaannya lu tahu ketika dia mengucapkan kalimat seperti ini? Banyak mama ingin terus memeluk akan babynya. Supaya di situ dia memberikan penghiburan. Di situ dia memberikan damai bagi anak itu. Tapi dia tidak bisa lakukan. Karena dia lumpuh semuanya. Dia duduk, diajari di depan. Sehingga dia hanya melihat suaminya J itu membesarkan James. Di tengah-tengah pergumulan karena dia berada dalam satu komunitas gereja yang baik. Gitu ya. 2 tahun kemudian setelah dia stroke, sadar dari komanya itu. Dia mulai belajar berjalan, lalu berbagi kisahnya. Di komunitas gereja, dengan menggunakan kursi roda, berbicara sangat sulit sekali. Tapi dia tetap lakukan. Pada tahun 2013, 6 tahun kemudian, dia mendirikan Hope Health.
untuk menolong banyak ibu-ibu yang mengalami pergumulan kesulitan dan disabilitas pada waktu itu. Dia terus lakukan gitu. Dalam satu wawancara di talk show gitu ya, dia ngomong begini. Saya tidak pernah bisa menggendong anak-anak saya seperti ibu lain. Tapi saya belajar. Kehadiran saya jauh lebih penting daripada kemampuan saya. Umat Israel ketika dia dibuang di Babel. Apakah Tuhan tidak hadir? Tuhan tetap hadir. Pada zaman Susan, Esther kita melihat di benteng Susan. Ketika umat terancam dalam masa depan yang habis semuanya. Tuhan tetap hadir. Dengan kata lain, Catherine ingin mengatakan, dalam keterbatasan fisik saya untuk memeluk. Tapi kehadiran saya itu jauh lebih penting. Bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Di situ dia terus berjuang. Bahkan di dalam salah satu kesempatan dia ngomong begini. Sebagai ibu, saya mungkin tidak bisa memberikan banyak hal kepada anak-anak saya secara fisik. Tetapi, saya dapat memberikan mereka contoh tentang bagaimana mencintai Tuhan dan orang lain dengan sepenuh hati. Bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Lu sanggup berkata seperti ini? Ketika ada dalam pembuangan, itu bukan rencananya orang Israel. Mereka tidak ada keinginan. Tidak bermimpi buruk seperti itu. Kadang-kadang hidup kita juga seperti itu, bukan? Tidak seperti yang engkau dan saya rencanakan. Engkau tidak ingin, bukan? Engkau bertanya, kok saya Tuhan? Kok saya yang alami Tuhan? Tetapi hebatnya Catherine sebagai seorang mama yang takut Tuhan. Dia mengatakan, saya dapat memberikan contoh tentang bagaimana tetap mencintai Tuhan. Dan mencintai orang lain dengan sepenuh hati. Ada di titik terendah dalam hidupnya. Dia tetap mengatakan mencintai Tuhan. Ini mama yang hebat bukan? Kadang-kadang kita sulit sedikit aja. Kita sudah ngomel. Kita komplain. Anda boleh lihat, baca nanti. Anda bisa Google. Lihat cerita hidupnya. Dia mengatakan, aku hadir menolong anak-anak saya. Supaya mereka tahu bagaimana harus mencintai Tuhan. Dia tidak pernah satu kali pun bertanya tentang kenapa Tuhan izinkan. Dia tidak pernah bertanya kenapa Tuhan menyalahkan Tuhan. Tidak. Padahal hidupnya itu tidak mudah. Dia tetap percaya Tuhan itu baik. Sehingga dia mengajarkan anak-anaknya tetap mencintai Tuhan. Bahkan mencintai orang lain. Melalui podcastnya dia banyak menulis. Di satu bagian terakhir dia ngomong begini. Saya ini bukan ibu yang sempurna. Bukan istri yang sempurna. Atau wanita yang sempurna dalam hal apapun. Tetapi saya telah menemukan bahwa dalam kerusakan atau kerapuhan, terang Tuhan dapat bersinar paling terang. Luar biasa. Kalau mama yang tidak sempurna seperti ini, istri yang tidak sempurna seperti ini, terus berjuang, agar anaknya punya masa depan dan hidup baik. Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang sempurna. Kalau yang tidak sempurna aja, mama kita atau istri kita yang tidak sempurna itu bisa mencintai anaknya habis-habisan.
Apakah Tuhan lebih kurang daripada istri kita? Tidak, bukan. Allah lebih mencintai kita melampaui akan mama kita itu. Maka di sini Tuhan katakan, ketika engkau lihat hidupmu sudah habis, Tuhan katakan, aku akan mengalirkan kembali kemuliaan, kekayaan dan kehormatan dari bangsa-bangsa yang lain. Aku berikan kepada engkau, aku pulihkan akan hidupmu. Yesaya 66 ini adalah keselamatan pasca pembuangan, pemulihan yang Allah kerjakan bagi umat Israel. Dan Tuhan tetap setia. Sampai hari ini engkau bisa lihat Israel bukan? Siapa yang pernah bayangkan ada bangsa seperti ini? Yang sudah habis, nggak ada tanah, nggak ada pemerintahan. Semuanya tersebar di Eropa, di Asia, di mana-mana. Tapi Tuhan katakan, aku akan memanggil anakku dari ujung-ujung bumi kembali. Dan aku akan mengalirkan kemuliaan baginya. Itu Allah kita di dalam Yesus Kristus. Yang mengalirkan kemuliaan, memanggil engkau keluar dari hidupmu yang lama. Dan memberikan kemuliaan, kehormatan kepada engkau dan saya. Ini janji Tuhan. Ketika gereja hari ini memperingati Hari Mama, mari kita belajar lebih peka, lebih aware di dalam kita menghormati istri maupun mama yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup kita. Mama kita bukan orang yang sempurna. Kadang-kadang juga bisa salah. Kadang-kadang juga bisa salah ucap. Kadang-kadang juga bisa salah mengerti. Tapi kita harus belajar satu hal, seperti Catherine mengatakan. Dia lakukan itu semuanya. Demikian juga Rolling. Karena dia ingin anaknya punya masa depan. Dia mencintai anaknya habis-habisan. Dia rela, walaupun harus dihina. Supaya anaknya itu jangan dihina. Jangan di kemudian hari, setelah engkau jadi orang, justru engkau menghina mamamu. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, bolehkah saya undang mama yang datang dengan anaknya sekarang? Mama yang datang bareng anaknya, berdiri sejenak. Adakah ibu yang datang bareng sama anaknya? Kalau ada, ayo bangkit berdiri. Anaknya juga ikut berdiri. Peluk mamamu. Katakan Happy Mother's Day. Katakan thank you kepada mamamu. Peluk mama, katakan terima kasih. Untuk pengorbanan, untuk jerih payah, untuk pengasuhanmu. Kalau engkau merasa ada sesuatu yang engkau ingin katakan, maafkan saya, katakan. Supaya jiwamu itu boleh mengalami kelegaan. Tidak ada selalu kesempatan. Ketika ada kesempatan, gunakan itu dengan baik. Berdamai dengan mamamu. Katakan thank you, CC mama. Untuk pengasuhan. Untuk masa depan yang baik yang kau persiapkan. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Untuk mama yang Tuhan anugerahkan. Untuk istri yang mendampingi para suami. Ia hadir walaupun bukan sebagai seorang yang sempurna. Tapi terus berjuang. Agar di tengah-tengah keluarga.
boleh menikmati kehangatan. Agar anak-anak boleh bertumbuh dengan baik. Punya masa depan yang jauh lebih baik. Ada kemuliaan yang juga mereka boleh raih. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami sebagai suami, ataupun sebagai anak, yang kurang bisa menghargai akan pengorbanan seorang istri maupun mama. Biarlah ke depan kami terus belajar untuk lebih menghargai ya Tuhan. Karena disitulah kami tahu Tuhan ingin kami kerjakan. Karena dari situlah kami merindukan ya Tuhan. Ada satu kehidupan yang jauh lebih indah yang Tuhan boleh percayakan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih ya Tuhan, berkati mama-mama yang beribadah pada pagi hari ini. Terlebih yang terus berjuang untuk membawa anaknya untuk lebih mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan tidak pernah kecewa walaupun hidup ini menjadi susah dan tidak mudah. Terima kasih ya Tuhan. Sebagaimana Engkau memeluk umat Israel. Memberikan damai sejahtera, penghiburan, bahkan kemuliaan bangsa-bangsa Tuhan alirkan. Demikian melalui seorang mama kami memperoleh itu semuanya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah. Berkati gereja Tuhan di tempat ini juga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Happy Mother's Day. Tuhan berkati para ibu yang hadir pada pagi hari ini.